Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tutorial Jinan. Kali ini saya akan share sedikit bagaimana cara menginstal Windows 11 ya, atau Windows terbaru sekarang. Yang pertama, teman-teman harus sediakan yang namanya bootable Windows ya. Sini sudah saya sediakan atau sudah saya readykan di dalam flash disk ini, yaitu bootable Windows-nya. Oke, untuk membuat bootable, teman-teman bisa cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Oke. Yang pertama, apabila sudah siap kita membuat bootable Windows, silahkan kita masukkan flash disk tersebut ke slot USB. Lalu silahkan kita restart. Oke, aku masukkan. Oke, ini aku masukkan ya. Oke, lalu saya restart laptop saya. Oke, saya restart. Oke, lalu selanjutnya silahkan kita masuk ke BIOS ya. Oke, atau boot menu. Di sini saya menggunakan tombol escape saja ya. Oke. Kita nggak tunggu prosesnya. Tidak. Oke, selanjutnya silahkan kita tekan escape atau F2 untuk memasuki BIOS-nya. Oke. Nah, di sini tampilan dari menu boot saya. Di sini saya tidak bermain di BIOS ya, tapi saya bermain di menu boot. Oke, saya perjelaskan sedikit. Maaf, kameranya agak buram ya gitu. Oke. Nah, di sini silakan kita pilih atau kita enter di bagian flash disk yang isinya bootable Windows tadi ya. Nah, di situ ada namanya Kiokia Trans Memory. Oke, itu adalah flash disk yang isinya bootable Windows. Kita geser ke bawah menggunakan tanda panah yang ada di keyboard. Lalu kita enter. Lalu kita tunggu prosesnya ya. Oke, inilah proses awalnya saat melakukan instalasi. Tampilan awalnya tidak jauh berbeda dari Windows sebelumnya, yaitu Windows 10 ya. Oke, tapi tampilannya lebih cenderung kotak 4 ya. Oke. Nah, inilah pemilihannya. Di sini kita bisa next atau mengganti bahasa yang ingin kita gunakan. Oke. Untuk language bahasa Inggris kan bisa kita ganti. Selanjutnya silakan klik install. Oke. Proses step by step lakukan instalasi itu sama seperti kita melakukan instalasi Windows pada umumnya ya, yaitu Windows 10. Oke. Kita tunggu proses setup startingnya. Oke. Di sini untuk key atau serial numbernya yang bisa kita I don't have produk key, gunanya yaitu kita akan memasuki produk key habis melakukan instalasi ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa Windows 11 yaitu Windows 11 Home, Language, Education, dan Pro. Di sini saya menggunakan Windows Pro ya. Oke, Windows 11 Pro 64 bit atau X64. Selanjutnya saya next. Oke, ini cuma uji cobanya saja ya. Lalu di bagian iShape silahkan kita centang. Oke. Di sini rilisnya untuk Windows 11 ini yaitu Juni 2021. Lalu kita next. Di bagian custom silahkan kita klik, ada dua pilihan yaitu upgrade maupun custom. Di sini saya akan fokus ke bagian custom, install Windows Only Advanced. Oke. Sini karena saya cuma melakukan percobaan, jadi hard disk saya cuma kecil, saya buat yaitu saya new lalu saya pilihkan. Jadinya karena ini semua percobaan saya buat, jadi saya tidak perlu mengatur partisinya ya, karena hadis yang saya gunakan cuma ukuran 30 GB. Lalu kita oke kan, dan terus teman-teman ketahui, oke, untuk Windows 11 ini masih banyak belum support ya. Contohnya dia lebih cenderung ke BIOS yang tipe WiFi ya. Dan juga saya sarankan kepada teman-teman sekalian apabila saat melakukan instalasi, silahkan hapus semua password ya. Takutnya nanti saat proses instalasi, habis melakukan instalasi, mereka tidak membaca password yang sudah kita masukkan atau password sebelumnya. Oke, itu saran dari saya ya. Inilah proses instalasi Windows-nya. Oke, sudah proses sudah hampir selesai. Selanjutnya silahkan kita cabut flash disk tersebut ketika Windows-nya restart ya. Oke, silahkan kita cabut flash disk-nya atau bootable Windows-nya. Tampilannya lebih simple ya. Oke,
seperti tampilan macOS gitu ya, atau TeamOS Windows 8. Teman-teman pernah menggunakan TeamOS Windows 8? Kalau pernah, tampilannya tidak jauh berbeda. Oke, proses penginstalan sudah hampir selesai. Di sini adalah proses masuk ke sistemnya lagi. Ini untuk daerah kita gunakan. Oke, kita naikkan saja atau kita sesuaikan waktu yang kita gunakan. Oke. Untuk keyboardnya silahkan kita yes, kita menggunakan Amerika. Oke, kita skip. Lalu kita tunggu proses update-nya. Oke, kita tunggu ya prosesnya. Oke, selanjutnya silahkan kita pilih salah satu, yaitu saya pilih bagian personal. Saya klik di bagian personalnya, saya next. Lalu di sini untuk akun silahkan kita hilangkan atau kita skip saja, seandainya kita tidak memiliki akun Microsoft-nya. Lalu sebagian ini silahkan kita limit refresh atau kita naik juga bebas. Oke, sini silahkan kita masuk nama PC-nya. Di sini saya buat nama PC-nya yaitu admin dan passwordnya saya kosongkan. Oke, karena ini cuma untuk percobaan ya. Kena penasaran dengan Windows 11. Oke, di sini bebas teman-teman, bisa teman-teman matikan maupun next, ini bebas ya. Oke, ini kita I-shift-kan. Oke. Kita tunggu prosesnya. Oke, proses instalasi sudah hampir selesai. Di sini bisa kita lihat tampilan dari Windows 11 itu sendiri lebih simple ya. Oke. Tampilannya seperti macOS 2008 ya. Kalau teman-teman pernah menggunakan macOS 2008, tampilannya hampir sama. Oke. Dan juga hampir mirip-mirip bentuk Linux atau macOS ya gitu. Lebih dinamis tampilannya gitu. Dan untuk ikon yang bagian tengah ini bisa kita ganti posisinya ya. Bebas kita posisikan posisinya bagaimana sesuai keinginan kita ya. Oke. Inilah menu dari menu start ya. Oke. Inilah bentuk dari pengaturan settingnya. Oke. Kita akan buka satu persatu semuanya gitu. Oke, inilah tampilan dari Google IG-nya. Ini tampilan dari Microsoft Store-nya. Oke, kita tutup, kita komplit dan kita konfirmasi. Oke, kita tutup lagi. Oke, tampilannya lebih bagus ya kalau dilihat ya, kalau dinilai tampilannya lebih dinamis. Oke. Di sini menampilkan ikon di desktop hampir sama. Oke, sekian tutorial singkat dari saya bagaimana cara menginstal Windows 10 ya, dan tampilan simple dari menu tersebutnya. Untuk control panel tidak jauh berbeda juga dari Windows sebelumnya, tapi dia itu lebih mirip ke sistem macOS 2008 ya. Itu pengalaman saya ya selama saya menggunakan sistem OS. Nah, saya menggunakan sistem OS 2000 XP 2007 81 10 dan sekarang Windows 11. Tidak jauh berbeda ya. Itu tergantung teman-teman sekalian ya. Oke, di sini bisa kita lihat ya.
Oke. Oke, pengaturan sudutnya atau settingnya juga sama seperti Windows sebelumnya, yaitu Windows 10. Oke, di text barnya setting. Oke. Dan juga untuk aktivasi Windows kita bisa menggunakan aktivasi Windows 10 sebelumnya ya, atau kita bisa menggunakan Comistico, Reloader dan sebagainya. Oke. Atau seandainya teman-teman sebelumnya menggunakan Windows Ori di bagian Windows 10-nya, teman-teman bisa memasukkan produk ke Windows Ori teman tersebut ke Windows 11 ini ya. Jadi yang teman-teman gunakan jadi Windows Ori gitu ya. Oke, sekian share tentang Windows 11 dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.